Salam, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita ada dalam ibadah pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan yang kita sembah pada saat ini. Bahwa Tuhan yang luar biasa, Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita diberkati dengan kesehatan. Ini merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai dalam segenap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita membaca Lukas 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8 ini. Tidak jemu-jemu menghampiri Allah melalui doa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa merupakan kewajiban setiap kita sebagai pengikut Tuhan, merupakan kewajiban kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Jadi yang pertama, berdoa itu bukti dari iman seseorang. Lukas 18 ayat yang pertama tadi mengatakan bahwa kita dengan tidak jemu-jemu menghampiri Allah, berdoa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang dinaikkan dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Matius 21 ayat yang ke-22 mengatakan, jika kita menaikkan doa dengan penuh percaya, maka kita akan menerima dari Tuhan, menerima jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Seperti seorang janda dengan seorang hakim ini dikatakan, memang hakim ini menolak untuk membela perkara, tetapi dikatakan karena doa itu naik sampai kepada Allah, maka hakim itu dibukakan hatinya oleh Tuhan sehingga dikerahkan dia membela perkara janda ini. Tadi dikatakan dia tidak takut akan Allah, dia tidak menghormati seorang pun, seorang hakim yang lalim di sana dikatakan. Tetapi karena kuasa doa yang begitu luar biasa, kuasa doa yang besar, sehingga mengubahkan hati seorang hakim yang lalim ini, maka doa seorang janda ini dijawab oleh Tuhan. Yang dikatakan di sana, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang siang malam berseru kepada Tuhan, Allah tidak mengulur waktunya untuk menjawab, untuk membela hak setiap anak-anaknya yang berhak untuk menerima anugerah dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menerima pembelaan dari Tuhan yang tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, berdoa itu bukti dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan di sana dikatakan ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Allah tidak mengulur waktu untuk menolong kita ketika kita berseru, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam persoalan. Tuhan Yesus mengatakan, seperti seorang janda ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berseru siang malam kepada Tuhan. Dia tidak putus asa, dia tidak menjadi lemah, karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku
yang letih lesu dan berbeban berat, marilah kita datang kepada Tuhan dengan setiap persoalan kita. Kita sampaikan, kita bergumul, kita berseru kepada Tuhan. Siang dan malam di sini dikatakan saudara, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Allah, apa yang terjadi di sana? Tuhan menjawab kita, memberikan jawaban yang membuat kita diteguhkan di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena setiap doa yang kita naikkan ada kuasa di dalamnya. Kita melihat juga kisah para rasul yang pertama ayat yang ke-14, di mana pada saat itu para rasul, orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat. Mereka menaikkan doa mereka kepada Tuhan, bersehati, mereka sungguh-sungguh dalam kesetiaan, dalam ketekunan mereka berdoa bersama-sama di sana. Apa yang terjadi saudara dikasih oleh Tuhan? Doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Kisah para rasul pasal 2 ayat yang keempat di sana merupakan suatu jawaban. Di sana tadi komunitas orang-orang percaya, para rasul berubah menjadi atmosfer ilahi terjadi di sana. Kisah para rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka Roh Kudus turun ketika mereka berdoa bersehati di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus turun memenuhi mereka. Atmosfer Allah terjadi, bukan atmosfer manusia lagi. Di sana kuasa ilahi turun memenuhi orang-orang percaya. Demikian juga yang kita sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau kita dengan penuh kesungguhan, penuh penyerahan kepada Allah, maka pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya, menghampiri kita. Maka oleh sebab itu kita harus menghampiri Allah di dalam doa kita, di dalam persekutuan kita, keintiman kita kepada Tuhan. Maka terjadi hal yang ilahi yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Roh Kudus turun memenuhi orang-orang percaya pada saat. Maka para rasul itu dapat membuat tanda dan mujizat karena kuasa, karena didasari oleh doa, kesehatian, kesungguhan hati mereka menghampiri Allah di dalam hadirat melalui doa dan persekutuan yang kuat, yang teguh. Maka Tuhan nyatakan kebesaran dan kekuasaannya atas kehidupan umatnya, atas kehidupan kita, orang-orang percaya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus melengkapi mereka dengan kuasanya, sehingga mereka melakukan keajaiban-keajaiban yang di luar dari jangkauan, di luar dari batasan manusia. Ini kita masuk di dalam atmosfer ilahi, saudara yang dikasihi. Demikian juga dengan janda dan hakim ini. Janda ini tidak bisa merubah keputusan. Janda ini tidak bisa merubah hati. Hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah, yang tidak menghormati siapapun. Tetapi Tuhan yang berkuasa sanggup untuk mengubahkan hati hakim ini, sehingga perkara janda ini dibela. Ini merupakan sukacita kita sebagai umat Tuhan. Kita selalu dekat, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan juga, Yesus juga berdoa, Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu tepat pada waktunya. Seorang janda ini tidak bisa mengubah keputusan hakim. Kita tidak juga bisa mengubah keputusan Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki hubungan yang intim, tidak jemu-jemu menghampiri Allah di dalam hadirat, maka jadilah kehendak Tuhan, kehendak yang terbaik untuk kita semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pujilah Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Ketika Yesus juga pada saat itu berdoa di Taman Getsemani dikatakan, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang menjadinya mau Tuhan, yang menjadi keputusan Tuhan dalam kehidupan kita, pasti keputusan yang terbaik untuk kebaikan kita semua. Sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa. Kita berdoa bukan untuk mengubah keputusan Tuhan, untuk mengubah kehendak Tuhan, tetapi supaya Ia menyatakan kehendaknya, kebesarannya dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh itu sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak jemu-jemu menghampiri Allah di dalam hadirat, maka akan terjadi atmosfer ilahi
seperti yang terjadi dengan para rasul dan para murid dalam kisah para rasul yang pertama. Kisah para rasul pasal yang kedua juga mengatakan, ini yang luar biasa, kekuasaan Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan umatnya yang sungguh-sungguh berserah sepenuhnya kepada Dia. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita semua diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memperhatikan seruan hati anak-anaknya yang disampaikan kepada Dia, Bapa yang mendengar, peduli kepada anak. Puji Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur atas kebenaran firman pada siang hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu. Diberkatilah kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Jemaat GBTL Sadai yang beribadah di gereja, yang di rumah juga pada saat diteguhkan iman percaya. Kami semua ketika kami diperhadapkan dengan masalah, dengan apapun, kami tetap kuat karena Engkau memberikan kami kepada rumput yang hijau dan membawa kami terus kepada ketenangan, kesejukan ilahi terus terjadi dalam kehidupan kami. Memberkati jemaat ini dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, jemaat umum, apapun pergumulan persoalan kami, biarlah kami hanya berseru terus menghampiri Allah, tidak jemu-jemu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menolong dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, terlebih kesehatan kami dengan tubuh yang sehat. Kami memuliakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Memberkati bangsa kami, kota kami, pemerintahan kami semua diberkati. Kami mengucap syukur jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.